Ya, jadi mengamati peta itu di buku kalian ada. Ya, ada peta dari Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Ya. Ada pulau-pulau yang besar. Coba Musa, sebutkan nama pulau yang besar-besar ini. Musa, halo, bisa mendengar? Ya, Pak. Ya, silakan. Coba kamu Ya. sebutkan nama-nama pulau yang besar-besar itu, kelihatan petanya. Silakan. Apa saja pulau yang besar? Papua, Pak. Semuanya sebutin. Papua, terus Jawa Tengah. Jawa gitu aja, bukan Jawa Tengah. Jawa Tengah kan bagiannya Jawa. Nah, terus yang Kalimantan. atas. Ya, terus. Ini yang paling ini kiri. Gede ini pulau apa nih? Ya. Jadi ini namanya pulau apa? Yang berbatasan dengan Malaysia, di sini ada Malaysia. Sumatera. Sumatera, jelas ya Sumatera. Ini yang bawah ini Jawa, posisi sebelah selatan. Makanya di sini laut apa namanya di bagian selatan Jawa. Kemudian yang atas ini adalah Kalimantan. Tapi yang warna hijau karena yang putih ini adalah sudah Malaysia. Dekatnya Kalimantan, di sebelah timurnya Kalimantan adalah pulau apa nih? Sulawesi. Sulawesi. Jadi kadang anak kalau belum hafal peta terjebak. Ini kan yang pulau Sulawesi mirip huruf K ya. Yang pulau Sulawesi mirip huruf K. Nah, terus yang besar lagi nih Papua. Tapi ini dibagi dua dengan Papua New Guinea. Ini sudah negara lain. Jadi kalau secara umum ada 50 besar ya. 50 besar. Tetapi persebaran penduduknya tidak merata. Persebaran penduduknya tidak merata. Mana yang paling padat? Paling padat itu maksudnya paling banyak penduduknya. Ini yang warna orange, ya, yaitu Pulau Jawa. Makanya kemarin itu sudah sebulan lebih itu ada PPKM. Ya, PPKM darurat, kemudian diganti istilah PPKM level 4. Itu Jawa Bali ya. Karena Jawa paling padat. Nah, dulu ada program namanya transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk. Paling banyak itu ke Pulau Sumatera, salah satunya dari Jawa. Dan juga yang ke Kalimantan. Oke. Jadi ini paling padat adalah Pulau Jawa. Ya, kemudian ini kalau paling padat itu ya, dia disimbolkan dengan warna orange ya. Paling padat sekali sebenarnya merah, tapi di sini nggak ada yang merah, ini orange ya. Hampir full ya, Pulau Jawa. Dan paling sedikit penduduknya, paling jarang adalah di Pulau Papua karena ini warnanya hijau. Ya, hijau agak tua dan hijau agak cerah. Ya, simbolnya yang ini. Dia paling jarang penduduknya karena banyak hutan dan gunung dan seterusnya. Nah, kalau di sini bisa dicek ya nanti kalau berdasarkan data statistik ini misalnya jumlah kepadatan penduduk itu ada
Ini tahun 2010, tadi diinformasikan tahun 2010, padahal sekarang sudah tahun 2021. Kalau tidak salah sensus penduduk tahun 2019 atau 20 kemarin itu. Nah, itu nanti akan menunggu informasi terbaru. Misalnya di Lampung ini 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Nah, di Papua Barat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kilometer persegi itu banyak, luas ya. Luas sekali. Itu hanya dihuni kurang dari 10. Ya. Nah, jadi sekarang memasangkan pulau dengan suku. Nah, ini karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan, ya, maka banyak suku, ya. Nah, ini sekarang dari pembahasannya yang tinggal di Pulau Papua. Ini ada suku apa saja ini? Ada suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, ada suku Arfak. Ya. Ini dihafalkan. Lanjut. Ya, ini Pulau Sumatera sekarang. Tadi Pulau Papua, sekarang siapa saja suku-suku yang tinggal di Pulau Sumatera? Yang pertama suku Aceh yang paling ujung sebelah utara. Ya, suku Aceh. Kemudian ada suku Gayo. Kemudian suku Batak, ini banyaknya di Medan, Sumatera Utara. Kemudian suku Minangkabau. Ya. Minang, orang Minang yang paling banyak juga penyebarannya. Ini Pulau Sumatera, ada 4 juga ya, sama dengan Papua tadi. Silakan dihafalkan nanti. Ya, jadi Pulau Kalimantan sekarang beralih. Ini juga ada bermacam-macam suku, ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung. Ya, ini suku yang mendiami Sulawesi, Pulau Sulawesi, ada suku Toraja, ini yang paling terkenal ya. Suku Toraja. Karena ada tradisi yang kematian itu, Toraja itu dimakamkan tidak di suku Toraja itu tidak dimakamkan di kubur, tetapi di lereng-lereng bukit. Ada suku Bugis, kemudian suku Mandar dan suku Minahasa. Nah, ini suku yang meninggali di Pulau Jawa, tinggal di Pulau Jawa. Nah, suku Jawa jelas ya, suku Jawa terutama dia di Jawa Tengah, Solo, Jogja pusatnya. Suku Sunda di Jawa Barat, Betawi juga di daerah Jakarta ya. Suku Baduy juga di Jawa Barat. Ini ada satu lagi yang di Jawa Timur namanya apa? Ada yang tahu? Suku di Jawa Timur, siapa yang tahu? Suku
suku Tengger ya, yang mendiami Gunung Bromo. Silahkan nanti dicek. Ya. Ya. Silakan siapa yang bertanya? Saya izin ke toilet. Ya, silakan. Silakan. Kita lanjutkan dulu. Ya, baik. Suku yang meninggali di Pulau Nusa Tenggara ada suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Ini ringkas ini. Nah, di Pulau Maluku pun ada ya, suku Banda, suku Seram, Seram ya bukan Seram, suku Aru dan suku Buru. Ya, jadi terakhir Pulau Bali jelas suku Bali. Tapi orang Bali asli, orang Bali di sana tidak hanya orang yang meninggalnya bukan orang Bali asli saja, ada yang Bali dari Banyuwangi, karena dulu waktu sejarah Majapahit itu ada yang melarikan diri sampai ke Bali. Baik, ini muatan pelajaran IPS. Nah, sekarang masuk ke MUPEL PPKN. Nah, coba sekarang berkaitan dengan KN dan juga bisa kita cari ya, kalimat utama maupun kalimat atau istilahnya kemarin ide pokok ya. Nah, ini misalkan kita contoh dulu. Di sini kalian baca bergantian. Cari kalimat utamanya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ini kalimat utama. Sekali lagi gampang, relatif gampang ya mencari kalimat utama itu. Biasanya di awal paragraf kalimat pertama. Nah, coba ini yang paragraf berikutnya. Kamu yang membaca. Ya, nih bisa dibaca sendiri. Saya mau bertanya. Coba Syafira. Syafira bisa mendengar? Silakan dibaca dulu dalam hati saja. Ini dicari kalimat utamanya. Syafira. Ya.
Dibaca saja kalimat utamanya yang mana? Dibaca, silahkan. Biasanya di awal paragraf. Ya, sudah ketemu? Dibaca silahkan yang kalimat utamanya. Di mana? Di awal apa di akhir? Tapi biasanya di awal paragraf. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup, Pak. Nah, mungkin kalau ide pokoknya bisa diringkas, kerukunan umat beragama itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, ya, jadi biasanya di awal paragraf. Nah, kita sudah banyak berlatih ya untuk yang bacaan ini. Nah, itu yang materi BI-nya. Sekarang masuk di muatan pelajaran PKN. Jadi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ada istilahnya tri kerukunan umat beragama. Tri itu tiga. Tiga pokok, tiga prinsip, tiga asas kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini merupakan program dari pemerintah. Supaya apa? Karena banyak umat beragama, bisa terjadi pergesekan, bisa terjadi sengketa, pertikaian, dan sebagainya. Maka dengan tri kerukunan umat beragama diharapkan masyarakat Indonesia beragama ini secara damai dan rukun. Nah, apa saja itu? Ini masih bacaan-bacaannya ya. Nah, ini yang pertama, tri, kerukunan umat beragama. Tri itu kan tiga, jadi ada tiga. Yang pertama apa? Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Misalnya kita beragama Islam, ya dijaga. Satu agama saja bisa tidak rukun kok ya. Berbeda pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah madhab, dalam masalah akidah dan sebagainya. Ya, ini sering terjadi. Sesama agamanya Islam saja, sama Muslim saja bisa terjadi pertikaian, tidak rukun. Maka ini harus dicanangkan. Yang pertama, dalam satu agama itu harus rukun. Nah, kemudian yang kedua apa? Kerukunan antar umat beragama. Sekarang antara Islam dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ada lagi Konghucu. Yang tidak resmi itu ada namanya, kalau di Jawa itu apa? Siapa yang tahu? Ada salah satu keyakinan. Kadang-kadang kalau secara umum berdoa itu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Karena kalau kita tuh kelasnya, kita sekolah Islam ya, kita sekolah Muslim, kita berdoanya dengan cara Islam ya. Baca Al-Fatihah dan seterusnya itu berdoa secara Islam. Nah, kalau sekolah negeri biasanya berdoanya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Biasanya gitu ketuanya. Ketua kelas memimpin berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bedanya agama dan keyakinan apa? Ada di Indonesia itu sebenarnya masih ada, di Jawa itu namanya keyakinan aliran kepercayaan. Ada aliran kepercayaan. Kemudian ada lagi istilahnya kepercayaan itu juga hampir sama dengan pangestu, paguyuban ngesti tunggal. Itu di dekat rumah saya itu ada orang yang menganut keyakinan tersebut. Nah, ini antar umat beragama dan yang punya keyakinan berbeda harus saling rukun. Ini bunyi tri kerukunan umat beragama yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga,
Nah, ini keliru nulisnya ya. Ini yang ketiga. Ini keliru ketiknya. Ini yang ketiga. Ketiga. Yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Apa ada toh umat beragama musuh pemerintah? Ada. Ya. Bahkan yang disebut dengan apa? Teroris. Nah, itu biasanya seperti itu. Sehingga malah menyerang simbol-simbol pemerintahan, ya. Menyerang kepolisian, dan sebagainya. Itu diserang. Jadi ini harus dijaga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini masih berkaitan dengan PKN. Kembali mengulas tentang nilai-nilai luhur sila Pancasila. Nilai-nilai luhur sila Pancasila. Coba dibaca. Sahin ada nih? Sahin bisa mendengar? Halo Sahin. Belum? Rona? Rona bisa mendengar? Rona belum mendengar. Bilkis, halo Bilkis, ada Bilkis? Belum ada. Vita, halo Vita. Vita ada tidak? Belum juga. Calia, Calia saja. Halo Calia. Halo Calia bisa mendengar? Halo. Belum. Ataya, bisa mendengar? Bisa, Pak. Baik, kamu baca yang ini. Nilai-nilai luhur sila Pancasila yang pertama. Silakan dibaca saja. Ya, Pak. Nilai-nilai luhur sila Pancasila. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, hidup rukun antar sesama umat beragama. Baik. Nah, ini karena berkaitan dengan bacaan atau bahasan tadi tentang tri kerukunan umat beragama. Berarti ini kaitannya dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus setiap warga negara Indonesia harus yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kita ini Muslim, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita yang berhak disembah. Nah, tapi dengan keyakinan dan umat yang lain, bolehlah kita menghormati mereka, terutama kebebasan menjalankan ibadah. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Dan juga hidup rukun. Nah, sekarang yang sila kedua. Aryudi, silahkan dibaca. Saling mencintai sesama manusia. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus saling mencintai dan menyayangi sama manusia, tidak boleh ya. Artinya saling bertikai, bertengkar, ini enggak boleh. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti ini, berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Apabila kamu memiliki kelebihan rezeki, kelebihan makanan, ya, silakan untuk diperbantukan. Lanjut. Sila ketiga. Vita, halo Vita bisa mendengar tidak? Vita. Salsabila Novita. Ya, Pak. Silakan dibaca itu. Nilai luhur Pancasila sila ketiga. Nilai-nilai luhur sila Pancasila menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta perdamaian dan persatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, ini sila ketiga, persatuan Indonesia. Intinya adalah cinta tanah air, ya. Kemudian berkorban demi bangsa dan negara.
Lanjut yang sila keempat. Silakan dibaca Nolan. Nolan itu bisa dengar tidak? Nolan. Ya, Pak. Ya, silakan dibaca. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah. Mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ini adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya nilai luhurnya adalah melaksanakan musyawarah. Ya. Segala sesuatu dimusyawarahkan, didiskusikan, rapat, ya, dirapatkan. Apalagi kalau untuk kepentingan bersama. Makanya sebenarnya kalau kalian masuk PTM di kelas, nah ini sementara saya tunjuk langsung untuk pengurus kelas, saya tulis saja ya. Nah, nanti silahkan kalau misalnya masuk bisa diskusi, musyawarah, oh, siapa ketua kelasnya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap seksi kebersihan, seksi ketertiban, dan seterusnya. Ya, kemudian musyawarah itu harus dijunjung tinggi, artinya harus dilaksanakan. Jangan sampai hasil dari musyawarah sudah disepakati, tapi malah tidak dilaksanakan. Itu namanya tidak menjunjung tinggi, tidak mentaati hasil keputusan musyawarah. Dan itu kepentingan yang diambil adalah kepentingan bersama. Ya. Kamu lihat nggak berita 1-2 hari ini? Salah satunya berita yang heboh dari DPRD Tangerang. Baca berita nggak? Siapa yang tahu? Ya. Yang Siapa Louis yang Vuitton tahu? itu bukan, Pak? Ya, ya. Yang Mana? Louis Vuitton itu bukan. Nah, ya itu. Itu apa toh? Louis Vuitton ini apa? Merek baju, Pak. Nah, merek Itu kalau nggak salah, kain. tuh bikin baju tapi pakai bahan yang mahal itu loh, Pak. Iya, itu lagi heboh. Salah satunya DPRD Tangerang ya, DPRD Kota Tangerang. Itu kan namanya DPRD kan musyawarah, mereka memutuskan. Keputusannya apa? Mau membeli seragam dinas PSL dan PSH. PSL dan PSH. Seragam dinasnya nggak main-main, anggarannya naik 2 kali lipat dari 350 juta menjadi 675 juta. Fantastis. Salah satu bahannya bahan kain yang terkenal ada Louis Vuitton dari Prancis, itu kan mahal mestinya ya. Nah, ini langsung ramai. Dan itu sudah keputusan musyawarah tapi pertimbangannya yang kurang baik. Berarti itu artinya masih apa? Ada kesalahan apa? Ada kesalahan bahwa mereka tidak atau kurang empatinya memikirkan kondisi rakyat yang sedang susah di masa pandemi. Banyak yang susah, ada yang pedagang, terutama pedagang-pedagang makanan ya. Nah, makanan yang bukanya sore, jam 8 sudah suruh tutup. Yang di mall, ya, buka toko-toko, kios-kios di mall, ini susah semua. Ya, karena tidak boleh masuk mall. Solo belum bisa masuk mall. Kalau Jakarta sudah bisa 25% dengan menunjukkan kartu vaksin. Nah, jadi ini musyawarahnya sudah sesuai prinsip sila keempat, tapi hasilnya tidak mewakili rakyat. Ya sudah, mau bikin seragam yang biasa saja kan gitu ya. Kalau kita rakyatnya kan kasihan. Yang lain, dana yang lain bisa untuk membantu rakyat yang susah, bukan gitu. Kemarin heboh macam. Nah, sila terakhir. Nah, silahkan dibaca Feza. Dihidupkan dulu speakernya, mikrofonnya Feza. Ya, Pak. Menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil,
Ya, ini sila kelima. Nah, hati-hati ya, sila kelima kadang-kadang hampir mirip dengan sila kedua, seperti menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain. Ya. Tapi intinya sila kelima itu karena prinsipnya dia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi prinsipnya adalah gotong royong, kekeluargaan, dan adil, keadilan sosial, adil. Makanya tadi juga seperti contoh DPRD Kota Tangerang, ya, pengen bikin baju seragam, bahannya mahal dari luar negeri. Nah, itu tidak adil. Yang adil gimana? Ya di Indonesia kan misalnya kalau di Tangerang juga dekat dengan Jakarta, atau cari yang konveksi yang memproduksi kain kan juga bagus-bagus yang produksi Indonesia. Seperti kalau di wilayah Solo Raya ada Sritex, ya, ada Sritex, ada Duniatex. Nah, ini kan lokal, tapi juga bagus. Nih kita sudah membahas. Ya, siapa ini? Toilet, Pak. Ya, silakan. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Nah, sekarang perilakunya. Kita melihat perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai. Nah, ini penting. Ini perilaku yang di lingkungan sekolah ini saya mau tegaskan nih, penting sekali. Jadi anak-anak, perilaku kalian itu adalah mencerminkan dari akhlak. Ini kalau kita membahas dari sisi Islam ya, karena kalian Muslim dan kalian sekolah di sekolah Islam. Nah, kalau pembahasan secara umum itu dari karakter kalian seperti apa, itu akan muncul dari perilaku. Perilaku itu bisa berupa ucapan, ngomong, ya. Ngomongnya bagaimana, bisa berupa tindakan. Kamu jalannya bagaimana, kemudian kalau menggunakan kamar mandi bagaimana. Kemudian perilaku yang lain seperti di media sosial yang kemarin saya tegaskan, tidak boleh membuat grup-grup khusus selain grup resmi. Efeknya buruk, tidak boleh mengakses hal-hal yang negatif di internet. Ya. Nah ini contoh. Di sekolah itu perilakunya nggak boleh mencontek, misalnya kalau di sekolahan kan nggak boleh, ulangan ya ulangan, tes kerjakan sendiri, ya. Nggak boleh menyontek, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertikai, ya. Tidak boleh mengejek temannya. Nah, mengejek ini sumber pertama awal dari perkelahian, ya. Saling mengejek dulu. Ya. Ini penting saya sampaikan di sini. Biasanya kalau pas sudah PTM itu ada yang gojek ya. Maksudnya bercanda tapi nggak boleh bercanda manggil-manggil temannya dengan sebutan-sebutan yang jelek. Tidak perlu tak ucapkan ya. Nanti malah jelek. Panggil temannya dengan namanya ya. Manggil Iko ya Iko, manggil Evan ya Evan, manggil Bilkis ya Bilkis, manggil Cleo ya Cleo. Jangan dengan apa namanya itu panggilan yang lainnya yang aneh-aneh dan jelek. Itu pun dalam Al-Qur'an itu juga dilarang. Ya. Dalam Al-Qur'an juga dilarang. Itu namanya bi'salismul fusuk. Ya. Panggilan-panggilan nama itu yang jelek, tidak boleh. Manggil ya dengan namanya. Sudah punya nama kok dipanggil dengan panggilan yang jelek. Kemudian ucapannya, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat atau perkataan yang kotor. Itu sudah sering saya jumpai. Biasanya saya panggil, saya nasihati kalau di sekolah. Nah, kalau di rumah, tolong dijaga juga. Nah, di rumah itu bisa mengeluarkan ucapan jelek, tapi tidak dengan mulut. Tapi dengan apa? Mengeluarkan ucapan jelek, tapi dengan jari, mencet itu. WA, Facebook, Instagram, Line, Twitter, Telegram baru itu. Nah itu dia posting atau komentar dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang jelek. Tidak bersuara, tidak dengan mulutnya, tapi dengan ketikan jari-jarinya itu jelek sekali. Ya. Nah, ini jadi perilaku itu selain tidak sesuai dengan agama juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang di sekolah. Kalau di rumah bagaimana?
Nah, ini di lingkungan rumah misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, ini kalau Islam ya tidak mau sholat. Saya harapkan tidak ada di kelas 5D ini. Semua harus rajin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak bisa ditawar. Ya. Dan tepat waktu atau minim paling bagus di awal waktunya. Nanti habis ini persiapan setelah selesai pembelajaran jam 11 bisa persiapan makan, sholat zuhur, bisa istirahat sebentar. Segera sholat zuhur, jangan ditunda sampai menjelang asar. Kemudian yang biasanya yang sering telat sholat subuh. Ada yang masih terlambat sholat subuhnya? Ya, saya jarang tanya ini. Ada yang masih terlambat sholat subuhnya? Hari ini subuhnya sekitar 4:30 ya. Silakan ya bangun 4:30. Maksimal jam 5 lah. Kalau sholat subuh 5:30 itu sudah mepet waktu terbitnya matahari. Ini nggak boleh meninggalkan ibadah. Anak Muslim, anak SD Muhammadiyah 1, selain sholat wajib, sholat sunnah. Ya. Selain sholat wajib, sholat sunnah. Yang sering kamu kerjakan apa? Ayo coba. Sholat duha, siapa yang melaksanakan sholat duha? Sering melaksanakan sholat duha, siapa? Ayo jangan ditanya dijawab. Kalau saya bertanya dijawab. Yang sering sholat duha siapa? Tidak ada yang sholat duha. Nah, ini Leo ya boleh, resen boleh ya. Atau jawab, saya Pak, Leo Pak. Boleh. Nah, Aryudi sholat duha ya. Terus misalkan sudah cukup, resennya dinonaktifkan. Yang sholat tahajud, dulu sudah saya beritahu kalau sholat tahajud itu minimalnya ya dianggap sholat malam, minimalnya kamu sholat 2 rakaat setelah sholat isya. Ya, kamu sholat minimal 2 rakaat setelah sholat isya atau ba'diyah isya. Maka ini sudah dianggap sebagai sholat malam. Nah, tolong dilaksanakan ya. Penting untuk menambah pahala, itu pahalanya besar. Kemudian yang bagus lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh, makanya bangunnya pas adzan subuh atau sebelumnya lebih bagus ya. Setelah selesai adzan kamu segera sholat 2 rakaat sunnah dulu, rakaatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar, baru sholat subuh 2 rakaat. Nah ini penting, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila berikutnya adalah bermalas-malasan, nggak boleh ya. Nggak boleh bermalas-malasan, harus mengerjakan perintah orang tua. Kalau diperintah orang tua segera. Jangan bilang nanti, padahal cuma disuruh mandi. Itu kan buat kamu sendiri. Ayo segera mandi, sudah mau maghrib. Nanti masih asik main HP, masih asik nonton TV. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh bermalas-malasan. Nggak boleh. Termasuk mengerjakan tugas, jangan bermalas-malasan. Setiap hari sudah di-share tugasnya. Ya. Silakan dikerjakan. Kalau kamu bermalas-malasan, nanti beratnya di akhir. Akhirnya ngelembur-ngelembur. Kamu kan sudah gede ya, kelas 5 ya. Kalau anak saya dulu waktu kelas 1 dan kelas 2, ini namanya anak kecil, susah juga disuruh mengerjakan malah tidur. Kalau kalian sudah besar, enggak boleh. Sekarang anak saya sudah kelas yang kecil, sudah kelas 3, di SD Muhammadiyah 1 juga, ini sudah lumayan, sudah tertib nih di kelas 3. Suruh mengerjakan tiap hari. Tapi kalau dulu waktu kelas 1, kelas 2 susah, namanya masih kecil, oke kita maklum. Nah, sekarang kamu apalagi kelas 5. Kelas 5 nanti bentar lagi nggak terasa naik kelas 6, itu harus rajin, tertib mengerjakan tugas. Nah, yang paling penting ini, perlu digarisbawahi, tidak boleh berbohong. Dimanapun, ya. Ini penting. Ini merupakan perilaku yang buruk. Nggak hanya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tapi dari si agama Islam, wah, bohong ini salah satu dosa ya. 1 kali bohong disebut dengan kadzib. Ya. Kadzibun, kadzibatun. Ya. Kalau sering bohong itu namanya kadzab.
makanya disebut dengan pembohong. Apa-apa bohong, dengan siapapun bohong, nggak peduli. Ini tolong ya, kalian bisa meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan